Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mereka yang selalu menghina, selalu mencemooh para habaib, mencemooh para syarifah, ya mereka para wahabi yang kurang ajar, yang tidak menghormati hak orang lain, selalu bikin ricuh, selalu bikin masalah dimanapun mereka berada. Apa kalian tidak takut su'ul khotimah? Su'ul khotimah bagi siapa saja orang yang menghina, merendahkan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalian sudah tahu tentang kisah kemuliaan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kau mengingkarinya. Pasti kalian sudah tahu banyak bagaimana para ulama salafus saleh mengkisahkan beberapa kemuliaan habaib dan syarifah. Di antaranya ada salah satu Bani Alawi yang meninggal dunia dan meninggalkan beberapa anak habaib, meninggalkan seorang istri syarifah. Di dalam keterpurukan mereka habaib dan syarifah, karena takut terjadi banyaknya fitnah terhadap mereka, karena selalu dibully, karena selalu dihina, diolok-olok, karena kemiskinan mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari daerah tersebut. Dan kemudian mereka mengembara dari kampung satu ke kampung yang lain. Di dalam suatu kampung mereka kehabisan bekal, makanan, minuman, segalanya habis. Akhirnya syarifah beserta habaib tersebut memutuskan untuk minta bantuan kepada pembesar agama Islam di daerah tersebut, yang notabene-nya adalah pengurus masjid. Sekedar meminta makanan dan tempat tinggal barangkali semalam. Akan tetapi si pembesar tersebut tidak mengindahkan permintaan syarifah tersebut, bahkan menanyakan tentang status beliau. Dan syarifah menjawab bahwasanya mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Seraya pembesar tersebut langsung, apa buktinya bahwa kalian adalah syarifah dan para habib? Mereka terdiam, tidak bisa memberikan penjelasan, bukti bahwa beliau adalah seorang zuriat Rasulullah SAW. Akhirnya mereka bersedih dan meninggalkan pembesar tersebut dan mencari orang lain yang bisa sekedar membantu untuk memberikan makan dan tempat tinggal barangkali semalam. Akhirnya sampailah ke tempat orang Majusi di daerah tersebut. Orang Majusi yang cukup mapan. Orang Majusi adalah orang-orang yang menyembah api selain menyembah Allah. Syarifah tersebut meminta bantuan makanan dan menceritakan apa yang telah terjadi pada mereka, menceritakan tentang asal usul mereka kepada Majusi tersebut. Akhirnya spontan karena baik hati, Majusi tersebut memberikan penghormatan, memberikan kebaikan-kebaikan, makanan yang enak, minuman yang lezat, tempat tinggal yang lumayan nyaman barangkali untuk semalam atau 2 malam. Di salah satu malam mereka berbincang-bincang, menceritakan kembali tentang kejadian-kejadian yang begitu menyakitkan
pada Syarifah dan anak-anaknya tersebut. Padahal beliau adalah seorang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berbincang, akhirnya mereka tertidur lelap di masing-masing tempat mereka. Dan pada malam hari itu, si Majusi dan si pembesar Islam ternyata diberikan mimpi yang sama. Yaitu si pembesar Islam itu diberikan mimpi beliau bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang memperhatikan pembangunan istana yang begitu megah, nyaris selesai, indah bukan main. Akhirnya si pembesar tersebut memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ini istana begitu indah, begitu mewah, begitu nyaman. Ini untuk siapa?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Istana yang megah, indah, nyaman, sejuk, ini adalah untuk orang Islam." Untuk orang Islam. Si pembesar Muslim tersebut mengatakan bahwa dirinya juga seorang Islam. Dengan bangganya dia mengatakan, "Saya seorang Islam ya Rasulullah." Akan tetapi Rasulullah bertanya kepada beliau, "Apa bukti bahwa kamu seorang Islam, seorang Muslim?" Akhirnya kaget si pembesar Islam tersebut atas pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kekagetannya tersebut, Rasulullah langsung berkata, "Hai Muslim, pembesar Islam yang mengaku seorang pembesar Islam, bukankah kamu telah mengatakan kepada seorang janda yang minta bantuan terhadap kamu, yang mengatakan, 'Mana bukti bahwa kamu adalah dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?' Kamu pernah kan bilang begitu?" Akhirnya si pembesar Islam tersebut malu dan seketika dia sadar dalam mimpinya tersebut bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Akhirnya dikarenakan dia malu kepada Rasulullah, menyesal apa yang telah dia lakukan, menyesal dikarenakan melihat bangunan istana yang begitu indah, megah, mewah ternyata bukan buat beliau. Akhirnya si pembesar Islam tersebut mencari Syarifah dan para habaib tersebut ke seluruh pelosok negeri tersebut. Akhirnya sudah seharian mencari, tidak juga ditemui. Akhirnya ada salah satu orang menunjukkan bahwasanya Syarifah dan para habib tersebut ada di rumahnya orang Majusi. Akhirnya pembesar Islam tersebut langsung bergegas menuju orang Majusi tersebut. Ketika sampai, berbincang-bincanglah pembesar Islam tersebut dengan orang Majusi. Langsung mengatakan, "Wahai Fulan," nama sebutan yang lainnya gitu, anggaplah Fulan, Majusi, Fulan, "serahkan para habib dan Syarifah tersebut kepada saya. Aku akan memberikan beberapa ribu dinar untuk kamu. Ambil saja, nggak apa-apa. Yang penting Syarifah dan para habaib serahkan pada saya." Si Majusi ternyata menjawab dengan enteng, "Berapapun yang kamu berikan itu tidak akan saya terima. Dan saya tidak akan memberikan para habaib dan Syarifah tersebut terhadap kamu. Saya tahu bahwa kamu semalam juga bermimpi
dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya kamu melihat dalam mimpimu adalah bertemu Rasulullah dan melihat bangunan istana yang begitu megah dan tidak diperuntukkan terhadap kamu, tapi diperuntukkan untuk seorang muslim yang mana benar-benar muslim itu peduli terhadap orang lain. Seraya menjawab pembesar Islam tersebut, tapi kamu kan bukan orang Islam. Kamu seorang Majusi. Kamu tidak berhak untuk istana tersebut. Yang berhak adalah orang Islam, yaitu saya. Makanya berikan para habaib dan saripah tersebut pada saya. Aku berikan beberapa ribu dinar terhadap kamu. Ya mungkin kalau duit sekarang miliaran mungkin. Akhirnya Majusi tersebut menjawab, demi Allah, berkah para saripah dan habaib tersebut, saya diberikan mimpi yang indah bertemu Rasulullah SAW, dan istana tersebut adalah untuk saya. Maka oleh karena sebab itu, saya beserta penghuni di rumah ini, seluruh anak dan istri saya, semuanya keberkahan saripah dan para habaib memeluk agama Islam. Subhanallah, subhanallah. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya siapa saja yang menghormati, menghargai zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dimuliakan oleh Allah. Jangankan orang Islam, orang yang notabene tadinya adalah orang kafir pun diberikan hidayah oleh Allah lantaran bibarakati zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada alasan untuk para kalian wahai wahabi yang kurang ajar untuk menghina para habaib kami. Ingat, bagi setiap yang mencemooh menghina para habaib akan su'ul khotimah dalam kehidupan kalian. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.